Halo guys, perkenalkan nama saya Adinata Padang. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus YKN Tarutung. Selamat menyaksikan guys. Yang pertama yaitu jelaskan definisi sarana dan prasarana. Sarana adalah merujuk pada komponen fisik atau perangkat yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan fasilitas pendidikan. Sarana dapat berupa bangunan, mesin, peralatan, atau struktur lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi atau mendukung kegiatan atau layanan pendidikan. Prasarana adalah merujuk pada sistem atau jaringan yang terdiri dari berbagai sarana untuk mendukung aktivitas atau layanan tertentu. Prasarana melibatkan integrasi dan keterkaitan antara berbagai sarana fisik untuk menciptakan infrastruktur yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Mari kita lihat prasarana yang ada di dalam ruang kelas. Prasarana ruang kelas yang di dalamnya ada meja, kursi, papan tulis, kaca, ventilasi udara, lampu, infokus, dan lain-lain. Di sini juga ada kamar mandi yang layak pakai. Dan juga ada lapangan futsal yang sering digunakan sebagai tempat untuk berolahraga. Di sini juga ada tempat parkir yang dalamnya ada mobil dan juga bus. Tempat parkir roda 4, dan tempat parkir roda 2. Di sini juga ada pasca sarjana dan ada juga perpustakaan. Dan di sini juga ada auditorium. Dengan demikian, dari 2 Timotius 3 ayat 16 dapat disimpulkan definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah tindakan pengelolaan, pengaturan dalam hal memperlengkapi fasilitas yang disebut sarana dan prasarana guna bermanfaat dalam mengajar, memperbaiki perilaku menuju kebenaran yang hakiki berdasarkan iman Kristen. Menurut Pak Fadal, prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana adalah 1. Prinsip perencanaan tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus melalui dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu prinsip efisien, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah.
Demikian juga pemakaian yang harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga yaitu prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilegalisasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personel sekolah. Dan yang kelima yaitu prinsip kekoefisien, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal bagi sekolah Kristen berdasarkan kitab suci. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam pendidikan Kristen, substansi manajemen yang di dalamnya terdapat manajemen sarana dan prasarana. Semua aktivitas manajemen selalu didesain dengan perencanaan. Idealnya, aktivitas perencanaan tersebut tersurat dalam Amsal 24 ayat 6 yang berkata, "Karena dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak." Secara induktif, ditekankan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen berorientasi pada hasil atau kemenangan, dan untuk mencapai target hasil memerlukan peran konsultan yang sudah piawai dan dapat dikatakan praktisi berpengalaman untuk membantu proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen atau penasihat. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan sarana prasarana pendidikan Kristen dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan ataupun secara terpusat. Biasanya pengadaan yang dilaksanakan secara berpusat dilakukan pihak pimpinan tertinggi terhadap pengadaan kendaraan seperti bus sekolah, mesin kantor, mesin cetak, alat elektronik, dan lain-lain. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23 yang berkata, "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minuman mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Dalam kutipan ini tersampaikan bahwa segala fasilitas yang diadakan untuk memberikan layanan maksimal pada pengguna akan kembali membawa dampak positif pada si pemberi layanan. Seperti diketahui, stakeholder merupakan bagian penting dalam terselenggarakannya kesejahteraan layanan pendidikan Kristen. Orang tua dapat dikatakan sebagai stakeholder strategis yang perlu dijaga kepercayaannya. Diketahui sarana dan prasarana pendidikan Kristen yang diberikan kepada siswa menjadi tolak ukur masuknya dukungan dana atau pembiayaan dari stakeholder pada program sekolah, sehingga terbentuk sekolah damai, sejahtera, dan berkelimpahan. Peran inventarisasi pada lembaga pendidikan Kristen dapat dituntut dengan tujuan penyelesaian perkara yang tertulis di dalam Keluaran 22 ayat 9 yang berkata, "Dalam tiap-tiap perkara, pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat." Dalam ayat tersebut jelas penekanannya, fungsi dari inventarisasi adalah pendataan yang mana digunakan untuk mendukung ketetapan-ketetapan yang berlaku pada lembaga, dan apabila ditemukan barang atau perlengkapan kepemilikannya ganda dengan mudah dapat diselesaikan, dan jika terindikasi ada unsur kepemilikan yang dilakukan dengan pelanggaran atau kriminal harus diselesaikan secara kekeluargaan.